bicara dulu. Kalau kedengeran ketik 1 guys, coba guys. Nah ini, oke. Oke, kedengeran ya? Aman ya semuanya ya? Jadi kemarin tuh kita udah ngebuat webinar gratis guys. Dan total yang join 3 ribuan, ya kan? Sebenarnya banyak yang pengen join, cuma nggak sempet join. Itu 2025 Market Outlook yang part 1 gitu. Dan ini sekarang kita buat yang berbayar, total yang sign up hampir 1000 lebih. Justru sebenarnya lebih dari 1000 gitu kan. Cuma kita limit kapasitasnya ke 1000 gitu kan. Karena nggak ada suara. Ini ada suara nggak? Oke, ada ya. Karena kita nggak pengen, apa ya, sewa Zoom itu mahal ya guys. Ini sewa Zoom buat 1000 orang yang versi webinar ini mahal guys. Kalian cari tahu guys berapa ya, gitu. Buat yang tanya ini di record atau enggak, ini di record. Gue mulai record sekarang ya. Oke, apa kabar guys? Ini pada dari mana guys? Gue penasaran guys. Recording in progress. Rekam ya. Jepang. Sabar ya. Bandung. Ada yang paling jauh gak? Gue penasaran guys, ada yang paling jauh gak? Oke. Sabar ya, ini gue pakai akun gue announce deh. Mulai webinar sekarang. Passcode. Oke. Jogja. Norway. Taiwan. Ini online ya. Guys, kalau apa ya, suatu hari kita buatnya offline, pada tertarik gak guys? Jadi kita bawanya offline gitu. Oke, pada tertarik ya. Langsung aja. Di sini gue mau bawain. Gue lihat dong. Lu join nggak? Sabar ya, guys. Gue mau sambil lihat apakah webinar gue berjalan dengan baik atau enggak ya. Gue join ya. Gue justru expect. Aduh. Nah, oke. Langsung aja. Iya, ini bakal di-record sekali lagi ya. Ini bakal di-record, guys. Oke. Kalau PPT-nya kelihatan dengan jelas, ketik 1, guys. Coba, guys. Oke. Kayaknya gue pause dulu ya. Ininya gue apa ya? Oke, langsung aja. Kita mulai ya. Bentar ya. Jadi Januari market outlook ya. Sabar ya. Ini yang satu lagi ignore ya guys. Itu cuma account gue ya. Gue sambil rekam deh di screen gue ya. Matiin komen, siap. Gue matiin komen ya guys. Abis ini nanti bakal ada tanya jawab guys. Jadi aman. Wah, ini kita buatnya screen aja ya. Buat yang tanya dapat rekaman atau nggak, dapat ya? Dapat. Ya, ini buat gue jaga-jaga aja. Oke, langsung aja. Jadi selamat datang ya teman-teman. Ini malam minggu ya, enggak sih? Ini malam minggu mah besok ya. Kemarin ya. Pokoknya ini hari malam minggu weekend ya. Terusnya masih ada hampir 1000 orang ya. Padahal guys, padahal yang daftar tuh 1000 tapi yang join 80% guys ya. Jadi
kita meski udah dibuat berbayar pun orang tuh ya tetap kayak nggak join ya, tapi nggak apa-apa karena gue nggak rugi ya, mereka yang rugi. Di sini kita bakalan bahas ya secara ya mungkin kita singkat aja. Gue pengen lamanya itu market outlook-nya ya. Sorry, gue pengen lamainnya itu Q&A-nya ya. Jadi kita, kalau nggak salah sini ada berapa ya, 60 slide. Isinya itu tentang apa forecast prediksi yang bakal terjadi Januari nanti ya. Dan ya langsung aja kita mulai ya. Nah sebelum kita mulai ya, semua informasi yang gue bakal share ke depannya dalam 1 jam ke depan dan di dalam webinar ini ya, dengan kalian lanjut nonton webinar ini, berarti kalian setuju kalau ini itu bukan ajakan jual membeli ya. Jadi sebelumnya gue disclaimer dulu nih ya. Dan nanti kita bakal kasih tahu beberapa alts, play dan lain-lain, tapi itu bukan financial advice ya. Itu cuma analisa dan gue pribadi ada barangnya. Tapi gue nggak terafiliasi sama koin atau token atau apapun yang ada gue sebut di webinar ini. Oke? Jadi langsung aja kita mulai ya. Tapi sebelum kita mulai ke Januari market outlook-nya ya, gue rasa kita perlu nge-recap dulu apa yang udah terjadi tahun 2024 kemarin, ya kan? Karena langsung skip kayak ke Januari, kita nggak tahu previously terjadi apa aja, kita perlu recap dulu ya, secara pelan-pelannya. Jadi kita mulai aja langsung dari recapnya ya. Di sini gue ada chart yang kalian bisa lihat sebelah sini, ya ini chart Bitcoin USDT 2 weeks ya. Gue bakalan sambil coret-coret di PC gue di atas ya, di sebelah sini. Jadi yang kalian lihat sebelah sini ini ada kotak warna hijau sama kotak warna merah. Maksudnya kayak gimana? Jadi selama tahun ini kita tuh lebih banyak sideways-nya daripada rally-nya, dan itu hal yang normal guys sebenarnya. Ya, jadi gue bakalan sambil gambar ya. Oke. Kita di sini, ini ada total, kalian lihat yang sebelah sini, ini ada total 3 bar weekly ya kan, dan yang sebelah sini ya, ini total ada 18 bar, kalian bisa lihat tuh ya. Sebelah sini ini total ada, kalian bisa lihat deh, 3 bar sebenarnya ini ya, 1 2 3, 3 bar sebelah sini. Ya jadi kalau dihitung, ini perbandingannya itu berapa? 3 5 ya kan? 5 banding 18 gitu kan. Sorry, 6 ini lebih tepatnya. 6 banding 18 ini kalau di ini kan 2 weeks kan. Jadi 12 minggu rally, 36 minggunya marketnya nge-sideways gitu ya. Jadi kita total minggu ini bukan 10 ini 12 ya. Total hari ini ya kan, per hari ini itu kita lebih baik sideways ya guys ya daripada rally-nya gitu. Dari data ini, dari Bitcoin. Ini juga ada data actually dari alts yang kalian bisa cek sebelah sini. Ini ada 4 weeks, di sebelah sini ada 16, di sini ini ada 4. Jadi perbandingannya 1:2 guys. Ya. Tahun ini itu kalau ditanya ini alt season atau bukan ya. Karena ini tahun yang unprofitable sebenarnya buat most altcoins gitu ya. Karena 1:2 guys ya, lebih baik sideways ya gitu kan. Dan kan cek ya, ini others di sini ya, ini chart dari others. Ini ngelakuin rally, terusnya ditarik lagi ke bawah. Ini kalau nggak salah tarikannya minus 50% ke bawah ya. Dan dia rally lagi, dan ini rally-nya itu most likely BP guys. Jadi harusnya antara alt sekalian BP atau kalian alt 70%-an rugi gitu ya. Dan gue ada datanya abis ini gitu ya. Jadi kalau dia tanya ini tahun alt season atau bukan, sering ini nggak pernah terjadi guys di histori kripto sebelumnya ya. Ini agak abnormal gitu kan. Di tahun halvingnya itu bukannya plus, tapi kita malah cenderung BP, by others sama by Bitcoin-nya. Bitcoin-nya cukup rally gitu kan. Dan harusnya kalian cukup pertanyakan ya, portfolio kalian itu berhasil outperform Bitcoin atau enggak ya. Bitcoin itu per detik ini kalau nggak salah performnya itu 130%, ya kan. Jadi 130% dari year to date, dari per detik ini, atau 100% ke atas ya. Portfolio kalian berhasil double atau enggak, atau justru kalian rugi gitu kan. Jadi kalau kalian rugi, ya kan, kalau kalian coba taruh ke alt A, B, C, D, tapi kalian nggak berhasil outperform Bitcoin, ya lu tahun depan lu taruh Bitcoin aja gitu ya, secara logik ya. Nah ini datanya ya. Jadi sini ada ROI 1 year, ya ini dari Into Crypto First. Kita dari all coins dulu ya, top 100 coins ya, itu cuma 70% yang berhasil end up bullish. Ya kalau kalian tarik per tahun ini, 30% itu bearish. Jadi kalau ditanya ini alt season atau bukan gitu kan. Karena 70%-nya itu oke, ini masih besar sih hitungannya sih. Jadi kayak 70% dari yang lu lihat di gambar ini itu masih biru ya kan, masih hijau, sorry ya, gue udah mabok warna nih ya kan. Terusnya 30%-nya itu merah gitu ya. Ini mungkin nggak gitu ekstrim datanya, cuma kalau kita cek nanti beberapa slide lagi, nah kalau perbesar ya kan top 200 itu 65%, datanya makin mengecil ya kan. Jadi kalau kalian cek di atas sebelah sini
ya kan, green-nya itu 100, red-nya itu 65, ini dapat angka jadi 64, something, gitu. Ya, jadi nggak sebullshit itu guys ya. Kalau kalian cek juga, per sektor, ya kan, most out sektor itu ditarik dari awal tahun ke sekarang, itu mayoritas merah, ya. Gue ada datanya di next slide, cuma gue pengen tunjukin lagi di sini ya. Kayak contohnya, di chart yang kalian lihat di sebelah sini, ini DeFi guys ya, top 200 DeFi. Ini lebih banyak kayak merah guys daripada yang hijau kalau kalian tarik per awal tahun. Jadi kalau kalian asal, kan orang bilang kayak, oh kalau beli kripto pas lagi bull market, lu tutup apa ya, lu lempar karung, tutup kucing kayak gitu, lu pasti cuan gitu kan. Ternyata nggak kayak gitu menurut data ya. Di sini ada dari DeFi kayak Chainlink, ya kan, Uniswap, Aave gitu, Aave, Rune. Ini 81 yang merah. Jadi kalau kalian harus cari picking guys buat outs gitu kan. Jadi nggak bisa sekarang asal tembak outs itu bisa untung ya per tahun ini gitu ya. Ini ada juga salah satu data dari sama ITC ya kan. Kita per satu-satu ya. Kita bahas discuss satu-satu. Kalau ini Dex coins ya kan, sama ya, Uniswap juga termasuk. Kan cek guys ya, ini yang merah itu lebih banyak, jauh banget daripada hijau. Ini hampir 3 kali lipat guys dari sini ya. Jadi agak abnormal guys sebenarnya ya kan di tahun ini. Jadi kalau ditanya tahun ini udah marketnya udah mulai rally atau belum, sebenarnya belum guys. Marketnya belum nunjukin movement yang real atau enggak. Nah, di sini gue recap semua datanya. Kan bisa cek ya, bullish rate terbesarnya ya. Kita lihat ya, yang paling besar di mana ya? Itu cuma di 3 sektor ini. Dan gue udah sering mention meme coin ya kan. Di tahun ini tuh meme coinnya itu lumayan play ya kan, AI sama DeFi. Nah, udah cuma 3 itu. Cek sini lumayan ngaruh soalnya ada cek sini cenderung ngejagain token mereka gitu. Tapi yang ngaruh ini cuma 3 sektor ini, kau kan cek ya. DeFi, AI, sama meme coin gitu kan. Yang paling besar bullish rate itu 71% yaitu meme coin. Tapi bukan berarti kalian invest meme coin kalian pasti cuan gitu. Kan gak kayak gitu kan. Tapi paling besar chance kalian buat menang di tahun ini sebenarnya itu, kita baik lagi ini recap ya, ini bukan data buat masa depan, ini data masa lalu gitu ya. Meme coin itu 71%. Jadi kalau dari 100 koin nih, ya kan, kalian lempar nih, tebar gitu kan, 71-nya itu bullish guys, gitu kan. 71-nya itu end up closing candle hijau gitu kan, sekarang per detik 29 ini gitu kan. Jadi tapi kalau kalian invest misalnya di L2 ya kan, ini kan paling cacat tuh guys ya, 23%. Kalian tebar ke 100 koin, top, oh ini L2-nya cuma 39 ya kan. Kalian tebar ke 39 ya, per sekarang kalian yang hijau itu cuma 9 ya kan, yang merah itu 30. Jadi perbandingannya cukup jauh gitu kan. Cuma 23% yang bullish buat L2 gitu kan. Ini ada juga sebenarnya DEX ya kan. DEX ini lumayan bearish ya kan, 31%. Ini kedua bearish setelah layer 1 gitu kan. Ini setelah layer 2 ya. Layer 1 ini lumayan oke lah ya, 48%. Terus saya GameFi ya, ini juga merah ya. Dan kemarin gue sempat ke Binance Campus, gue juga tanyain kayak ini GameFi emang kurang perform di tahun ini gitu kan. Privacy ya kan, ini emang kurang jalan aja. Ya gue rasa alt privacy itu sekarang udah kurang ya, kayak mindsetnya udah kurang. Tapi apakah akan ada waktunya buat privacy ini lumayan, sektor privacy ini lumayan ngepump, bakalan ada waktunya gitu kan. Tapi kalau ditanya dari semua sektor ini guys, misal kalian invest di coins, beberapa coins yang di sini, misal kayak, oh gue invest di layer 2, menurut tuh bagus atau enggak? Kenapa harus di layer 2 gitu kan? Kenapa nggak di yang bullish rate-nya paling tinggi, yaitu meme coin misalnya? Dan meme coin itu orang bilang nggak ada fundamental, belum tentu loh guys. Komunitas meme coin itu fundamentalnya gitu ya. Jadi kalau ditanya kayak, oh gue ada nyangkut di coin L2, oh gue ada nyangkut di coin DEX, oh gue ada nyangkut di coin GameFi. Menurut lu mendingan gue kayak gimana? Secara historical data, ya kan, lu lebih prefer, ya kan, not of financial advice, tapi lebih prefer lu invest di antara ini, DEX, ya kan, ini satu itu meme coin ya, satu, ya kan, terus lu taruh di DEX, ya kan, DeFi, ya kan, gue agak mabok nih ngeliatinnya, sama AI, nah, antara 3 ini, ya kan, jadi, buat apa lu coba-coba macam-macam ke tempat lain kalau bullish rate itu paling rendah, menurut historical beberapa tahun yang lalu, ya. Jadi kalau ditanya, sekedar tutup mata beli koin langsung cuan gitu kan, karena beberapa cycle sebelumnya kayak gitu ya, di 2016 kayak gitu, 2020 kayak gitu kan. Gue cuma observe ya di beberapa cycle sebelumnya. Di 2021 gue masuknya di pucuk ya, makanya gue rugi gitu kan di cycle lalu, tapi gue belum sempat ngalamin parabolic curve ya. Nah yang ini kita bakalan mulai ngalamin parabolic curve ya, dan 2016, 2020 itu kan lempar koin apapun itu bakalan cuan, ya kan? Karena pilihannya itu masih sedikit. Ya, sedangkan
sekarang ya kan, kalau kalian lempar koin apapun belum tentu bisa untung ya kan, per data yang kita dapat dari 29 Desember 2024 ini gitu ya. Jadi itu short recapnya ya, yang gue pengen kasih tahu. Jadi sebenarnya tahun ini tuh belum ada istilah alt season sama sekali. Mungkin kalau kalian cek based on blockchain center gitu kan, oh alt season Q1 sempat ngepam gitu kan, tapi itu sebenarnya itu belum alt season gitu kan. Itu belum ada pergerakan signifikan gitu dari marketnya gitu kan. Jadi kita bahas aja bulan Januari itu nanti kayak gimana ya. Bulan Januari itu awal tahun ya, jadi kita bakalan ngelihat dari 12 month close dulu ya, T plus 1 ya kan, jadi tambah 1 tahun ya kan. Di sini kita bisa lihat, ini ada chart ya kan, setiap kali dia berhasil breakout ya kan, dari range resistance ini dia berhasil break ya kan, ini resistance, sebelah sini dia berhasil break, ini dia terjadi namanya out season. Maksudnya kayak gimana? Di sini 2020 ya kan, dia breakout ya kan, di sini ya kan dia tembus secara badinya, meskipun next candle Bitcoin ini ya kan, tapi boomnya itu kan di 2021 ya kan, alt seasonnya. Nah ini juga ya kan, di candle yang kemarin pas 2020 alt season 2020 ini nggak ada boom ya guys, alt ini nggak naik di sini ya kan. Tapi kalau kalian compare, ini juga sama nih, ini nggak ada boomnya sini, tapi boomnya itu pas Bitcoinnya sideways, jadi Bitcoinnya nggak gerak kemana-mana, uangnya itu bakal rotate ke alt gitu ya. Contoh lainnya, di sini juga ada data ya dari Bitcoin dominance 12 month. Kita lihat dari yang agak long term, kan bisa lihat ya, setiap plus 1 tahun itu merah guys candlenya, dan candle yang merah ini T plus 1 tahun, jadi boomnya itu plus 1 tahun, halving tambah 1 tahun itu baru altsnya mulai bergerak gitu kan. Jadi kalau kalian cek ini 2020 nih, ini halving ya kan, ini halving, di sini halving gitu kan, yang kalian cek nih, ini halving sebelah sini, ini halving, tapi ini halvingnya nggak ngeboom ya kan. Mungkin Bitcoinnya naik gitu kan, tapi altnya nggak naik, nggak gerak gitu kan. Geraknya itu setelah itu ya, ini baru gerak gitu kan. Ini baru gerak, di sini baru gerak. Jadi yang nggak tahu Bitcoin dominance itu apa, jadi dominasi Bitcoin itu di level berapa gitu kan. Contohnya di sini, let's say sekarang dia di 58%, berarti Bitcoin itu ngedominasiin kurang lebih 58% dari seluruh market crypto gitu kan. Nah, kalau turun emang kenapa alt bisa ngepump gitu kan. Ya ini logika aja guys ya. Kalau Bitcoinnya turun, otomatis uang dari orang-orang Bitcoin ini bakalan pindah kan. Pindahnya kemana gitu kan? Pindahnya ke alts gitu kan. Which yang gue bakalan kasih tunjuk setelah ini ya. Jadi buat yang nggak tahu, jadi di market crypto kurang lebih ya, kita ada four phase ya, four type of market phase ya kan. Di technical kita juga ada ya kan, PO3 ya kan. Tapi kita bahas di crypto aja gitu kan. Jadi ada 4 tipe ya kan, ada phase 1 ya kan, ada phase 2, phase 3, phase 4 gitu kan. Yang sebenarnya exploding movement ya, yang kalian lihat di sebelah sini ya kan, yang candle ini nih, yang biru jatuh banget, ini out season guys ya. Ini phase 4. Ini juga phase 4 sebelah sini. Ini ada potensial sebelah sini juga phase 4. Dan token cek by history, phase 4 ini terjadi kurang lebih cuma selama 5 minggu. Ya jadi, tapi mulai dari sini pun alt kan udah ngepump, tapi yang ini, yang parabolic movement-nya ini terjadi sekitar 5 minggu doang buat kalian manfaatin gitu ya. Dan kalau ditanya, ini phase 1 itu jadi Bitcoin ya kan, dan dia bakalan ngalir ujung-ujungnya ke ETH ya kan, ETH bakalan ngalir ke ini top 50 sebelah sini ya kan, dan phase 3 ini bakalan ngalir ke alt season kayak gitu. Dan alt season ini low cap ya kan, kan invest di alt apapun itu naik ya kan, berdasarkan histori beberapa tahun yang lalu, beberapa cycle yang lalu, cycle 2016 sama cycle 2020 gitu ya. Nah kalau ditanya, menurut gue kita lagi di phase mana? Kita masih di phase 1 ya kan, yaitu di phase Bitcoin. Tapi kita lagi di phase overlap-nya guys ya. Jadi phase overlap itu yang ini nih. Nah sebelah sini. Ya, ini phase overlap kita bilangnya. Jadi ada potensi kita transisi ya kan. Dari phase 1 kita bakal transisi ke phase 2 ya kan. Which kita bakal lihat adanya Ethereum mulai outperform Bitcoin ya kan. Kalau kayak cek by on-chain data ya kan, dan beberapa chart ya kan, contoh ETH/BTC, itu ada potensi terjadinya outperformance pada bulan Januari nanti. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke ETH ya, kita masuk ke beberapa on-chain indicator dulu yang pengen gue kasih tunjuk ya. Dan buat kalian yang masih ragu, oh ini top atau enggak gitu ya. Kita mulai dari sama ITC ya kan. Setelah ini gue tunjukin beberapa data lagi ya. Per detik ini tuh risk level kita itu masih dalam angka yang cenderung wajar ya. Buat kalian nggak ngerti cara ngeliat ini, pada dasarnya risk level mendekati ke 1 itu berarti kita ada potensi peak cycle mendekati situ ya kan. Sedangkan kalau mendekati ke 0 ya, ini mirip-mirip kayak ratio
cara hitungan lainnya kayak Sharpe ratio dan lain-lain. Ya, tapi ini price color coded by risk level gitu kan. Pada dasarnya kalau warnanya itu biru ya, ini gue kayak ngajarin ini ya. Kalau warnanya itu biru ya, berarti ada potensi risk itu menurun buat kita invest ke Bitcoin. Tapi kalau merah itu ada tanda-tanda risk-nya itu mulai meningkat gitu kan. Kan cek by chart ini risk kita masih dalam warna orange, berarti kita masih dalam warna wajar guys ya. Kan cek di atas itu 0,6 ya kan. Jadi kita masih lumayan jauh nih. Kita masih gap sekitar 0,3 ya kan, kurang lebih. Nah, dari risk levelnya ya kan. Jadi kalau ditanya ini apakah ini possible peak? Sebenarnya possible aja gitu kan. Cuma by on-chain indicator kita masih belum peak cycle ya kan, berdasarkan chart dari sekarang gitu ya. Ada juga ini salah satu data yaitu dari CryptoQuant ya. Jadi range level 100k ya kan, itu masih belum ngebuat banyak retail FOMO ya, fear of missing out ya, buat masuk ke market crypto gitu kan. Jadi kita masih belum dalam fase media-media bahas crypto ya kan. Tetangga kalian ngomongin crypto, semuanya ngomongin crypto, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin gitu kan. Sekarang itu masih belum gitu kan. Dan kita tahu ya dari mana, dari on-chain indicator yaitu dari ini ya kan, CryptoQuant. Kita masih belum ada tanda-tanda nah ini lagi di netral nih sekarang. Kita masih belum di too many retail dari range sekarang gitu kan. Kalau kita cek by beberapa historical past sebelumnya ya kan, ini too many retail ya kan, kita ada possible peak ya kan, udah mendekati peak. Sebelah sini ya kan, too many retail kita peak ya kan, market langsung koreksi. Sebelah sini too many retail, market koreksi gitu kan. Memang nggak instan gitu kan, jadi kayak memang nggak pas too many retail gitu kan, langsung marketnya koreksi gitu, nggak kayak gitu, mungkin ada delay gitu kan. Cuma kalau kalian cek by historical data, ini masih belum ada guys sama sekali ya kan. Terakhir itu kita ada pas lagi Q1 nih di sebelah sini nih. Ya, ini gue lihat atas sambil gue gambar-gambar ya guys, bukan gue nyontek ya. Tapi ini di atas ini, kan bisa cek nih, ini ada view retail sama mini retail, ini marketnya langsung sideways guys. Nah, ini marketnya langsung sideways kan, yang kayak ingat di Q2, Q3 ya kan, ini gara-gara retailnya udah masuk gitu. Kayak gitu ya, jadi kita masih belum dalam fase FOMO, retail FOMO itu masih belum, dan gua rasa kita bakalan dalam fase yang namanya negara itu ikutan FOMO ya. Kalau Trump nanti beneran eksekusinya dengan baik ya. Dia kan pengen buat strategic Bitcoin reserve di market US gitu ya. Nah, ini salah satu pendukungnya juga ya. Jadi secara data dari YouTube views, kita itu udah di level yang sama sebenarnya dari nih Q1 tuh kan. Kita udah di level yang sama dari Januari 2023 pas Bitcoin bottom, kita udah di level yang sama ya kan, di sini ya kan, kita udah level yang sama tuh sekarang ya kan. Cuma kita masih jauh guys. Dari 2021 kita spikingnya masih jauh ke atas gitu kan. Tapi apakah kita bisa ke sini ya enggak gitu kan. Mungkin aja enggak karena kan COVID is a different level guys ya. COVID itu semua orang ke lockdown di rumah ya kan. Mereka nggak tahu mau ngapain ya, mereka pencet-pencet tombol masuk ke kripto gitu kan. Yang mentok-mentok kita bakalan ke range level sebelah sini. Jadi gap kita itu masih jauh guys di sini buat kita mainin gitu ya. Buat YouTube views ini masih semakin sedikit gitu ya. Kayak gitu. Ya. Dan ini juga ya. Jadi kita nggak cuma ngandelin dari YouTube views, tapi dari Twitter tweets juga ya. Ini juga kita di level yang sama tapi declining guys kelihatannya. Nah, kita di level yang sama mendekati bahkan ya ke level 2021, dan gua rasa ini lebih valid data daripada YouTube views ya. Karena Twitter itu cenderung lebih sering dipakai ya buat orang-orang ke market crypto ya. Jadi kayak gitu ya guys ya. Jadi cukup declining, tapi kita udah di level yang sama gitu kan. Jadi kita udah pemanasan bulan gitu anggapannya. Kita udah setengah jalan sekarang gitu. Kita tinggal tunggu dia transisi dari phase ke phase gitu kan. Karena kalau kalian tahu yang belakang tadi sini, kita transisi dari phase 1 ke phase 2 itu lama, tapi phase 2 ke phase 3 itu lebih cepat dan seterusnya gitu kan. 3 ke 4 itu lebih cepat. Tapi dari awal rotasi Bitcoin ke ETH-nya itu lebih lama kayak gitu ya. Itu buat Twitter tweets-nya ya. Jadi by views itu kita masih jauh sebenarnya, ya kan, dari YouTube views juga. Secara data sebenarnya ini juga nanti gue bakal provide beberapa skenario dari technical gue bulan Januari ini, ya kan. Cuma sell side liquidity itu udah mulai tanda kutip ya, kalau bisa bensin, ya. Maksudnya kayak gimana? Jadi ada potensi buat kita mulai flip dari range sekarang gitu kan, karena liquidity orang itu yang pengen jualnya itu udah habis, ya. NUPL ya kan, net unrealized profit loss ya kan, margin dan lain-lain itu udah nunjukin bottom, dari most charts itu udah nunjukin bottom. Cuma ya gue nggak tunjukin semua chart di sini karena kalau bicarain itu ya kita sejam cuma bakalan bicarain on data gitu kan, padahal kita pengen bicarain lebih dari itu ya kan. Di akhir-akhir gue bakalan kasih tentang outplay buat bulan Januari nanti gitu ya.
Ini juga ya, realized loss dari short term holder, ya kan, dan long term investor itu lumayan spiking ya. Ini udah mendekati, CoinCheck ini udah selevel tuh guys ya. Sama CoinCheck tuh, bulan Januari nah, kita udah lebih tinggi guys dari level-level Januari ya. Buat unrealized loss ya. Sorry, buat realized loss ya. Jadi kalau ditanya retail itu hitungannya udah kebantai guys ya. Dari range level sekarang pas marketnya naik kan ke 100.000 gitu kan. Terus saya kepentol gitu kan. Nah ini retail itu udah loss di sini, udah kena realized loss ya kan. Bukan unrealized loss, realized loss gitu ya. Gitu. By OTC balance ya kan. Jadi buat yang nggak tahu OTC itu over the counter market ya. Jadi orang beli sama orang gitu. Kayak BlackRock itu nggak beli Bitcoin dari Binance. BlackRock itu nggak beli Bitcoin dari Bitget, dari Bybit ya kan, dari Indodax, dari toko kripto. Nah, BlackRock itu nggak beli dari sana gitu ya. Tapi BlackRock itu beli dari orang ke orang gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita cek ya, kita bisa lihat ya kalau demand-nya OTC itu terus meningkat ya kan. Tapi OTC balance itu turun ya guys ya. Jadi yang warna ini ya kan ini tunjukin penurunan gitu kan. Tapi kan cek guys ya, ini OTC balance-nya ya kan. Yang ini bukan OTC balance ya. Ini to be exact ini terus meningkat ya kan. Whales itu cenderung pengen akumulasi ya. Dan ini terus meningkat tapi OTC balance-nya nurun gitu ya. Jadi meskipun sekarang lagi sideways tapi OTC balance-nya menurun, whales itu tetap akumulasi, ini belum ada tanda-tanda peak cycle dari ini gitu kan. Kan track di Arkham Intelligence siapa-siapa, meski BlackRock, Fidelity, dan lain-lain ada jualan, cuma balance mereka itu masih plus. Bitcoin balance mereka itu masih jauh banget gitu ya. Gitu. Nah, ini kita baru masuk ya ke ETH ya. Di sini gue ada data ya kan di Q1 ya, dan gue rasa semua orang notice tentang ini ya. Kalau data itu nunjukin Ethereum seasonality, ya kan, seasonality itu kita cek dari beberapa tahun yang lalu, itu Q1 itu quarter paling bullish di Ethereum, ya kan. Kita nggak usah lihat dari monthly return-nya, kita lihatnya dari quarterly ya, dari per quarter gitu ya. Ini ada data yang kalian bisa cek ya. Q1 itu kan cek ya, kan baca sendiri. Ini datanya 365% kalau kalian kebaca tuh, sebelah situ. Compared ke quarter lain ini Pak, Q1 itu paling bullish guys, ETH gitu ya. Jadi ini tuh paling berkali-kali ya bullshit lebih baik daripada ini, dan gua rasa ini inline guys sama semua movement yang bakal terjadi gitu ya. Maksudnya kayak gimana? Nah, kita udah di phase 1 dan lagi OTW phase 2 gitu kan. Otomatis kita bakalan switch itu di Q1 gitu kan. Kan cek juga ya, mungkin ada yang bilang, oh ini 2016 doang nih yang buat besar gitu kan, karena kan 1000%. Tapi kalau kan cek, ETH itu nggak pernah merah guys ya, di Q1 itu nggak pernah merah. Ini merahnya ini bear market ya kan, ini juga bear market merah. Jadi kalau lagi bull market plus 1 tahun ya kan, di 2016 kan bull market kan, halving plus 1 tahun hijau gitu kan. Ini 2020 halving plus 1 tahun hijau gitu kan. Ini sama 2024 ya kan, plus 1 tahun 2025 sebelah sini should be green gitu kan. Secara historical data gitu. Bear market ya pasti merah gitu kan. Kayak gitu ya. Sedangkan mostly yang plus 1 tahun, misal kayak kan cek nih ya, 2021 ini semuanya hijau ya kan. Ini 2017 semua hijau gitu kan. Jadi Q1 itu secara historical data itu a very bullish time ya kan for ETH gitu ya. Ini ada data ya dari Kaito AI ya. Ini cuma gue tampilin aja ya. Kalian jangan buy alts yang di sini ya. Ya kan. Ini gue ambil screenshot sendiri kalau the Ethereum season itu bakalan play out ya kan. Dan Ethereum season alts ya kan itu bakalan shine, bakalan ngepump gitu ya. Which altsnya gue bakalan kasih nanti ke depannya gitu ya. Jadi kalau ditanya Q1, jadi forecast paling dekat ya kan, Q1 Januari itu apa yang bakalan terjadi, ETH bakalan perform, ya kan, ETH bakalan outperform Bitcoin, dan bukan berarti Januari 1 ETH langsung God candle gitu ya, nggak kayak gitu ya cara kerjanya, gitu. Jadi bukan berarti ganti tahun ETH-nya langsung nge-pump, nggak kayak gitu ya, gitu guys ya. Selanjutnya gue pengen bahas tentang Bitcoin ya habis ini ya, karena ETH itu udah cukup. Jadi gue pengen gue udah siapin beberapa skenario ya kan, karena kalau gue cuma one sided skenario itu nggak menarik guys ya. Kita bakalan buat beberapa skenario dan kita buatnya if else ya. Jadi kalau ini terjadi, maka ini yang harus kalian lakuin gitu kan. Terusnya kalau ini terjadi, ini yang harus kalian lakuin gitu ya. Jadi kita bukan berusaha pengen coba nebak arah market itu mau kemana gitu kan. It's not our way gitu kan.
Jadi kita cukup ikutin aja, oh kalau whales ini akumulasi terus tahu-tahu harganya ngepam, apa yang harus kita lakuin gitu kan. Kalau harganya nyentuh harga ini, kalau harganya nyentuh level ini, apa yang harus kita lakuin? Nah, gue bakalan kasih beberapa skenario ya, 3 skenario di sini ya. Skenario pertama itu kita bakalan sideways terus sampai Trump elected, yaitu sampai tanggal 21 ya kan, 20-21 gitu sini. Ya jadi sideways itu dari range atas ini sampai range bawah sini nih, kalian bisa lihat tuh. Ya, karena ini kita dari kemarin tuh kita di inside bar guys. Nah, ini inside bar-nya dan kita sideways guys di situ. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah sekarang ada structure market structure Bitcoin, nggak ada guys ya. Ini sideways tuh guys ya. Ini dari sini ke sini sideways tuh. Ya, jadi ini technical skenario ya, sideways until Trump elected. Apa yang kita bisa lakuin? Nggak ada. Ya, kalau sideways nggak ada, lu tinggal tunggu aja. Terusnya kalau dapat lu gajian gitu kan, lu tembakin ke Bitcoin kayak gitu ya. Jadi kalau sideways, apa yang bisa dilakuin? Nggak ada gitu ya. Ada juga sebenarnya bearish case ya kan, ABC correction sebelah sini ya. Jadi ini kita bisa bilangnya PO3 ya. Jadi sini orang bilangnya ini possible distribusi ya kan. Terusnya ada manipulasi di bawah, terusnya baru atasnya dia kan rally-nya gitu ya. Nah, yang gue lihat di bear case ini ya kan, ada potensi kita kalau ini bear case-nya terjadi, ini angka bottom-nya itu di 88.200. Berdasarkan hitungan dari ABC correction ya kan. Jadi ini sini tarikin sini, ini A masuk, sini B. Nah, ini C-nya bisa di sini ya kan. Jadi 88.200. Ini ada possible bottom di situ. Ini terjadi kalau kayak gimana gitu kan. Lu bisa wanti-wanti kalau kayak gimana. Kalau dia berhasil break garis warna biru sebelah sini nih yang kalian cek nih. Jadi kalau dia break garis warna biru, ada potensi kita visit 88.000. Sesimpel itu ya kan. Dan kalau case ini ya kan, bearish case ini terjadi, apa yang harus dilakuin gitu kan. Ya kita tunggu bottom sini ya kan. Dan kalian serok alt karena ini alt ini bakal berdarah ya kan kalau bearish play ini terjadi gitu kan. Tapi selama dia nggak break di garis yang gue tandain warna biru ini ya kan, ya kita fine fine aja gitu kan. Jadi bearish play, bearish case, bearish skenario kita bilangnya ya, ada potensi kita visit di 88.200 dari range sekarang kalau ini beneran terjadi gitu kan. Nah sama ya, ini bullish case-nya ya. Jadi ini yang gue tandain yang kuning ya kan, ini tanggal 31 ya. Ini terjadi sama guys ya, kalau dia berhasil break garis warna biru sini gitu kan. Dan ada potensi kita stuck bentar di angka 103.500 ya. Jadi either dua skenario ini, tiga skenario-nya ya. Jadi gue udah sediain kalau naik gimana, kalau turun gimana, kalau sideways gimana gitu kan. Karena buat kita nge-forecast suatu arah itu not possible guys ya, buat di range sekarang gitu kan. It's basically luck, it's 50-50 gitu kan. Makanya gue kasih small case yang gue bisa sekarang gitu kan. Dan buat internal ya, buat the supporters ya, kita ada update setiap hari. Dan meskipun market sideways kayak gini ya, kita di the supporters dari kemarin altnya itu bigger play semua ya, 100%, 200% dan seterusnya ya. Jadi mau market sideways, mau market turun, naik turun ya kan, sideways atau bullish bearish gitu kan, kita bakalan tetap find a way to make money kok gitu ya. Jadi ini buat bullish case ya, ada potensi kita ya kan, terusnya ke 103.500 ya kan, retrace dikit, retest, baru kita lanjut up kayak gitu ya. Ini kalau bullish case ya, kalau range level warna biru atas ini di break gitu ya. Nah, sekarang ini yang menarik ya sebenarnya, dan ini gue nggak bakalan mention altcoins juga, tapi gue bakalan mention mulungnya, airdrop ya. Jadi alts sama airdrop apa yang punya potensi bigger play di bulan Januari nanti. Ini sebenarnya bukan buat Januari nanti ya, ini buat beberapa bulan ke depan ya, buat Q1 at least minimal ya. Dan sebelum kita mulai ya, gue pengen warning juga ya. Jadi dengan kalian lanjut nonton ini, ya kan, berarti kalian udah setuju kalau gue ini nggak lagi ngasih financial advice, ya kan, dan gue itu tidak terafiliasi sama koin manapun, atau token, atau apapun yang bakal gue sebut ke depannya. Jadi gue nggak dibayar sama sekali, buat nyebutin kripto atau token manapun ke depannya, ya kan, atau airdrop apapun gue nggak terafiliasi, oke? Dengan kalian lanjut nonton, ya berarti kalian setuju, oke? Dan sebelum kalian mulai masuk alt ya, kalian nonton dulu ya modul gratis kita yang ada di Discord ya kan, cara diversifikasi ya. Kalau nggak salah itu video cuma 5 menitan ya, jadi not very long gitu kan, nggak terlalu panjang gitu ya. Portfolio allocation, altcoin management ya kan, kalian bisa cara atur sizing buat kalau gue pengen masuk alt ini masuknya berapa gitu kan. Kalian bisa langsung cek di bagian situ ya. Jadi sebelum kalian mulai masuk gitu kan, ini di screenshot dulu, baru nanti lu research dulu ya kan, baru lu masuk gitu ya. Oke, jadi langsung aja.
Ini salah satu play pertama kita, yaitu BGB ya. Ini odds yang udah kita call 6 kali berturut-turut di internal ya, dari $1 kita suruh perp long gitu kan, perpetual long, masih ada semua bukti historinya ya kan. Dari $1 kita call, naik ke 2-an kita call lagi, ke 4 kita call, ke 5 kita call, dan kemarin di 6-an kita call gitu kan. Jadi ada possible play BGB ya kan, Bitget Exchange Token, buat kalian possible. Ini buat yang ngerasa ini kan udah ketinggian, by the way kayak sekarang $8 ya kan per kita buat ini. Kenapa lu masih bisa confident ini bakalan terjadi gitu kan? Jadi CEO Bitget ya kan ini ngetis tanda kutip ya, kalau bahkan ada benefit tambahan buat BGB holder ya kan. Jadi Bitget holder ini kurang lebih bakalan gue lumayan bisa asosiasikan BGB ini sama BNB ya. Jadi kayak BNB kan ada protokol namanya BSC ya kan, BEP20 gitu kan. BGB ini gue asumsi pas mereka udah ramai mereka bakalan buat something like that ya kan. Jadi itu lumayan masif ya kan movement ya. Launchpad mereka ke depannya bakalan banyak gitu kan. Dan kau kan cek ya, bullish catalyst yang kemarin-kemarin ya kan, kenapa bisa tiba pump ya kan, satu monthly candle kau cek di BGB, itu ada merger token ya guys ya, BWB ya kan, Bitget Wallet Token ya kan, sama di merge bareng gitu, sama Bitget Token, BGB ya kan. Ini salah satu katalis bullishnya ya kan. Dan kedepannya Bitget Wallet ini bahkan pakai BGB, bukan pakai BWB lagi gitu kan. BWB itu udah dihilangin, udah di-convert jadi BGB, kayak gitu guys ya. Jadi kalau ditanya apakah ini masih worth it atau enggak buat lo di BGB, menurut beberapa data yang bahkan gue kasih tunjuk ke depannya masih worth it gitu ya. Dan kalian cek ya, ini setelah yang kayak tadi gue mention, setelah diungkapin kalau ya BGB sama BWB Bitget Wallet ini merge, harga langsung significantly pump ya guys ya. Di weekly chartnya ya kan, ini langsung nge-pump gitu ya. Naik sangat-sangat signifikan ya, kalau nggak salah dari $1 awal bulanan ini, $2 ya kan, sekarang di 8 lebih gitu ya. Katalis lainnya, ini kalau kan cek by white papernya Bitcoin ya, mereka itu ada bilang kalau mereka pengen nge-burn total 40% total supply, ini sekitar 5 billion kalau salah, $5 billion ya kan. Dan revenue dari Bitget ya kan, Bitget itu kan exchange kan, mereka itu bakalan buyback tokennya setiap quarter. Jadi misal kalau salah 20% ya kan tuh. Bitget will allocate 20% of its quarterly profits from exchange and wallet operations to buyback and burn BGB. Jadi misal mereka si Bitget ini untung $100 gitu kan dari fee dan lain-lain per quarter gitu kan. Mereka bahkan pakai 20% itu ya kan, which is $20 ya. Jadi mereka beli nih $20 worth of BGB, terus saya di-burn, dihilangin gitu aja gitu kan. Otomatis apa yang terjadi? Supply shock guys ya. Gitu. Jadi mereka berencana buat nge-burn total 40% dari supply token mereka gitu. Ini kinda a bullish play gitu ya buat BGB ya. Jadi again gue nggak terafiliasi sama tokennya ya kan. Gue nggak terafiliasi sama apapun yang gue sebut di sini ya kan. Cuma this could be a play gitu kan. BGB itu like $10, $15, 20 itu bukan sesuatu yang mustahil gitu kan. Itu masih reachable buat tahun depan. Jadi masih 2x, 3x dari range sekarang gitu ya. Actually another possible play itu ETH. Mungkin kan bosan ya kayak ETH. Kenapa ETH gitu kan? Kenapa? Ya kan karena kayak beberapa data yang gue mention ya kan di chart selanjutnya. Setiap kali dia ngelakuin breakout ini massive guys ya. Massive breakout yang kan cek nih sebelah sini nih. Ya kan bisa cek di sini dia false break tuh. Ya kan dia nggak sempat breakout nih sebelah sini. Ya kan nih di yang tahun sini nih 2020. Tapi nextnya dia nggak ada gimana-gimana, nggak ada kabar gitu, tiba dia pump 100% sama guys. Ini juga dia most likely ini bahkan ya nggak berhasil breakout, tapi kita ada potensi ngelihat history repeat itself guys, sama kayak ini ya kan. Dia nggak berhasil breakout, tapi ada potensi kita lihat ETH trading di 7.700 di peak cycle gitu kan. Kayak gitu guys ya. Dan ETH ini ya kan bisa stick di Treehouse ya. Treehouse ini again gue nggak terafiliasi sama manapun ya kan, gue nggak akan kasih link buat stakingnya di mana, tapi Treehouse ini salah satu possible airdrop yang ngasih fixed income, dan kalian tugasnya itu ngumpulin poin buat sekarang ya. Ini kan mungkin akhir Januari atau nggak Februari ya kan, pertengahan ini kan bakal dapat rewardnya yang besar ya. Buat kalian yang ketinggalan sama Hyperliquid ya, this could be a possible play gitu kan. ETH itu could be a possible play gitu kan, buat kalian yang ketinggalan gitu kan, stake di Treehouse gitu ya. Tapi kalau ditanya, oh ETH gue cuma 0,5 gitu kan, ETH gue cuma 1 ETH gitu kan, apakah worth it? Ya gue rasa enggak ya guys, yang enggak worth it buat kalian di stake ya kalau kekecilan kayak gitu ya, karena gas fee dari kalian
nge-stake aja itu udah mahal banget ya. Itu kosong $40 ya kan, atau itu tergantung sih, gas fee itu kan sering berubah kayak gitu ya. Selanjutnya, ini nggak token ya, tapi menurut gua kalian harus eyes on AI, XBT, sama Three Sigma ya. Ini 2 Twitter account ya kan, AI agent yang lumayan ngasih alpha. Ya caranya kayak gimana? Kalian nyalain notifnya guys ya. Kalian tinggal follow mereka nih, ya kan. Terusnya ke tombol, ini pro tip ya guys, kan tinggal ke tombol ini ya kan, kalian nyalain all notifications and reply ya kan. Reply-nya lu juga nyalain. Ini lumayan menarik, kenapa? Karena Three Sigma ini bisa ngedetek rug pull ya kan, kayak yang gua tunjukin sebelah sini ya. Jadi ada yang minta, oh tolong dong analyze koin ini gitu kan. Ini misalnya dia kayak, oh gue pengen invest gitu kan. Seandainya nggak ada Three Sigma, dia invest guys, turun ya udah kan, turun 79%, turun 80% rapul guys ya. Jadi mereka tuh bisa, Three Sigma itu bisa, Twitter account-nya itu bisa tahu ini itu flag atau enggak gitu kan. Bagus atau enggak tokennya gitu kan. Jadi ini, this could be a possible play guys ya, buat kalian cari-cari gitu kan. Tapi bukan berarti setiap alt yang dia mention dulu masuk gitu kan. Tetap kalian harus research dulu, atau enggak kalian mention aja dia di X atau enggak di Twitter kalau, oh ini itu ada possible bagus atau enggak sih Three Sigma gitu kan, dan seterusnya. Jadi ini yang actionable step sekarang ya, gue rasa, yaitu AIXBT, ya kan, sama Three Sigma. Ini kalian follow aja, terus saya nyalain aja notifnya. Atau enggak, kalian bisa beli token, ya kan, Three Sigma ini di on-chain, ya kan, Three Sig, warna tickernya, ya kan. Gue pribadi juga udah ada barang dari $1 million market cap, ya, sekarang udah bagger, jauh banget, gitu kan. AIXBT juga kita udah call out di private community, ya ini udah 2,5x ya, kita udah call out baggernya, ya kan, dan Three Sigma ini gue nggak call out ya, di private ya. Kayak gitu. Ya, jadi ini yang actionable step ya. XBT sama Three Sigma lu nyalain notif nih. Terus lu sambil tanya-tanyain kayak gitu ya. Salah satu play ya kan, DeSci ya, Decentralized Science ya, yaitu URO guys ya. URO Latin A ya. Ini salah satu play yang kalian bisa consider. Kenapa? Karena Binance itu bakalan listing Bio guys ya. Bio protokol ya. Ini bakalan di listing ya kan, dan kemarin kalau kalian tahu CZ Binance di next slide kayak gue, oh ya gue nggak taruh ya CZ Binance itu ada meeting guys ya sama Vitalik ya. Ini di next slide gue ada taruh. CZ Binance itu nge-trigger yang namanya di Decentralized Science ya, DeSci ya. Dia nih tanggal 13 nih, kalian bisa cek nih sebelah sini. Tanggal 13, dan ini by mentions ini langsung nge-pump kayak gitu ya. Jadi ini langsung nge-pump dan sekarang lagi cenderung flat stabil. Dan gue rasa ini bakalan terus spiking ya kan. Kalau ini di listing, which ini bakalan listing ya. Ini listingnya tanggal 3 ya guys ya, 3 Januari 2025. Which is Bio ini salah satu project yang mindshare itu cukup besar ya kan. Nanti gue tunjukin ya kan. Dan desainnya lumayan masuk ke beberapa sektor ya, top sektor ya. Jadi pertama itu AI, DeFi, meme, ETF, GameFi, stablecoin ya kan, desainnya mulai ripping off ya, mulai pumping gitu ya. Jadi Binance itu selalu jadi industry movers ya, kan bisa cari tahu, dan once dia mulai listing di side tokens itu yang lain bawahan-bawahan anak-anaknya itu bakal ngikutin gitu ya. Dan nih kalau kalian cek ya, top 3 ya kan, URO ini masuk ke jadi salah satu, ini by the way data kemarin ya, data sekarang itu Bio itu nomor 1 ya kan, Bio itu jadi nomor 1. Tapi apakah worth it buat beli Bio? Gue masih belum, gue masih abu-abu. Tapi bahkan gue share nanti ke the supporters, buat internal, buat member yang ada di internal gitu kan. Tapi buat kalian yang buat sekarang, Bio apakah bisa consider buat buy? Bisa, ya kan. Possible considering gitu kan. Jadi URO ini actually interesting, ya kan. Bio actually interesting. Riff ini juga actually interesting. Ini juga salah satu, ya kita bilangnya blue chipnya, ya kan. Tapi nanti blue chipnya bakal di-replace sama Bio, ya kan, Bio protokol, ya kan, kayak gitu. Ya, jadi kalau dicek ya, URO ini sebenarnya kita udah call out deh di internal, tapi sekarang lagi retrace. Kita call out-nya di bawah sini ya, dan udah naik 70%, ya kan, hampir 2x, ya kan. Ini buat high cap udah lumayan besar, lumayan banget. Targetnya itu masih jauh guys ya, ke 015 ya. Jadi kalian bisa cari enter pribadi, ya kan, positioning buat pribadi, ya kan. Sekarang itu lagi retrace, tahu gue ya. Nanti kalian cek aja URO, ya kan, ini ada di beberapa checks ya. Tapi gue nggak terafiliasi sama URO, atau beberapa checks yang gue sebut, ya kan, atau apapun yang gue sebut sini, gue nggak terafiliasi sama mereka. Dan gue nggak dibayar buat mempromosikan isi-isi yang ada di sini, ya kan. Jadi URO, DeSci, ya kan, Bio protocol, actually interesting, ya kan. Gitu. Yang lain ya, ini Hyperliquid. Ini mungkin kan udah bosen ya dengerinnya, cuma hear me out, ya kan. Ini could be a thesis play, ya kan.
Ini sebenarnya udah kita alert lagi dan lagi ya di private community dari 3,88 dolar ya kan. Sekarang itu di 27. Jadi private community kita udah cuan sekitar berapa kali, berapa bagger X gitu kan. Dan they should be running a risk free trade ya kan. Low expectations target gue itu ada di 50 dolar buat Hyperliquid, tapi bukan berarti ini bulan depan bakal langsung ke achieve. Cuma di Q1 apakah 50 dolar achievable? Sangat-sangat yakin ya kan, 90% menurut gue probability dari gue pribadi ya kan. Jadi 2x dari sekarang it's not impossible ya kan. Kenapa? Karena roadmap mereka itu masih panjang ya guys ya. Kalau kalian cek by website mereka belum buat yang namanya Hype EVM gitu kan. Jadi kemarin ya kan harganya itu turun dari 35 dolar, turun ke sekarang 27,8 atau 26 gue lupa. Gara-gara ada FAT ya guys ya dari North Korea kalau mereka ini bakalan validatornya pas itu cuma 4 ya guys ya. Dan sekarang itu udah berubah jadi 16. Jadi validator mereka itu semakin decentralized karena 4 itu orang bilang enggak, orang bilang itu cuma kayak centralized market gitu kan. Kayak gitu ya. Dan ya kalau kalian tahu guys ya, Hyperliquid itu bakalan ngeluarin yang namanya staking ya guys ya. Jadi kalian bisa stake hype kalian. Nah ini kenapa ini bagus guys ya? Coba kalian pikirin. Kenapa staking itu bisa bagus? Karena ini jadi nge-lock supply-supply yang ada di whale-whale besar. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau misal gue pengen kepikiran buat jual hype gue buat cash, tapi tiba-tiba si Hyperliquid ini nyediain staking, jadi gue nggak perlu jual Hyperliquid gue gitu. Yang gue perlu lakukan apa? Oh, gue tinggal yang namanya, gue tinggal stake hype gue gitu kan. Terusnya gue dapat token, ya kan? Ini nggak mungkin dapetnya hype lagi, karena kalau kalian stake ETH itu supply unlimited, ya kan? Jadi kalian bisa dapat ETH lagi. Tapi hype itu kan supply limited, jadi nggak bisa dapat hype lagi. Ini bakal diinsentifin token-token lain, ya kan? Dan ini gue rasa bakalan launch sooner or later. Ini udah ada di testnetnya, kalian cobain, ya kan? Jadi sebelum kalian beli suatu produk itu kalian cobain dulu, ya kan? Kalian coba trading di Hyperliquid, cobain, dan seterusnya. Ada juga, ini juga salah satu list yang gue tandain yaitu spot majors listing ya kan. Jadi sekarang itu Bitcoin ya kan itu masih belum ada, spot Bitcoin itu masih belum ada di Hyperliquid ya kan. Padahal kalau kalian cek lainnya, volume terbesarnya itu berasal dari mana? Dari Bitcoin spot ya kan, atau dari Bitcoin pokoknya gitu kan. Jadi masih jauh guys, roadmap-nya itu masih jauh banget gitu ya. Ada juga sebenarnya salah satu potential airdrop ya. Ini gue udah ungkapin juga ke internal ya kan, ke private community ya kan, yaitu PVP trade ya kan. Ini salah satu Hyperliquid ecosystem yang memiliki potensi yang cukup besar ya. Dan ini kalian masih bisa farm ini sekitar 4 mingguan ya, 4 sampai 5 mingguan ya. Tugas kalian sini itu cari volume ya kan. Dan ini pada dasarnya ini Telegram lah guys ya kan. PVP trade ini udah secure ticker PVP, dolar PVP di Hyperliquid ya, dan points kalian itu bakal nanti di swap ke token PVP, dan PVP ini kan bisa jual kayak gitu ya. Ini actually alpha, cuma back again ya, gue nggak di endorse, gue nggak dibayar sama project manapun. Jadi again ya, kalian bisa cari pvp.trade, pastiin kalian jangan ketemu link yang clone kayak gitu ya. Ini tapi kalian harus punya modal yang cukup lumayan buat ngegarap ini ya, kayak gitu ya guys ya. Dan salah satu yang actually interesting tapi orang lain masih belum notice ya, yaitu Hyperliquid itu meme coin-nya itu udah overexposed guys, udah kebanyakan ya kan. Meme coin-nya itu udah kebanyakan ya kan. Jadi apa yang kalian harusnya lakuin? Kalian harusnya cari, buat yang suka nyari-nyari memes di Hyperliquid, dan kalian coba cari utility coin ya kan. Contohnya Vapor. Vapor ini udah kita call out di internal ya kan. Ada juga beberapa alts yang kalian bisa cari secara mandiri gitu kan. Jadi gampang guys ya nyarinya ya. Jadi kalian tinggal ke DEX Screener, kalian filter out Hyperliquid gitu kan, cari volume paling tinggi dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi ini satu kalimat yang menurut gue alpha kalau kalian bisa manfaatin ya kan, isinya itu apa gitu ya. Dan menurut gue ini beberapa ya, ada 6 ya kan volatility dates yang kalian harus waspadain ya kan. Tanggal 1, tanggal 10, 15, 21, 29, 31 ya. Ini kan screenshot bisa ya. Ini volatility date, volatility alert maksudnya apa ya. Tanggal 1 itu bakal ada high impact news, tanggal 10 itu bakal ada NFP, 15 itu kalau nggak salah ada Powell speech ya kan, kalau if I'm not wrong ya. Tanggal 21 Trump ini bakal in office ya kan, ini most likely bullish gitu kan. Tanggal 29 interest rate, 31 ini high impact news juga ya kan, di Forex Factory dan lainnya gitu ya. Dan again ya guys, gue pengen tutup ini dengan satu quote dari GCR ya kan. The top happens when everyone stops looking for the top signals ya. Jadi
market itu nggak bakalan buat top nih, kan baca sini ya. Market itu nggak bakalan ngebuat top sampai semua orang itu udah ikutan FOMO, sampai semua orang itu udah terbutakan, sampai semua orang itu udah nggak mikirin lagi risknya, mikirin lagi gainnya, ya. Market itu nggak bakalan ngetop sampai orang-orang baru nggak tanya lagi gitu. Orang-orang itu mulai berhenti tanya, kapan sih topnya gitu kan. Kalau sekarang kan orang masih tanya gitu kan. Most orang itu masih tanya kayak topnya itu kapan gitu kan. Itu artinya kita masih belum top by skenario gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi when we're actually at the top ya, people will believe tops are now mathematically impossible. Your job is only not to get liquidated and remain bullish kayak gitu ya. Jadi selalu bisa yang namanya bias switching ya guys. Jadi kan bisa seminggu karena susah guys ya kan nge-switch bias dari bullish tiba-tiba disuruh nge-switch bearish gitu susah gitu ya. Tapi lo harus berusaha buat nge-switch gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi itu aja ya buat webinar kita kali ini ya kan, buat slide saya dulu ya. Nanti kita bakal ada Q&A. Buat yang ngerasa bermanfaat tag gue ya kan di IG gue ya Sulianto Indri Putra itu sama Trade to It Suli ya. Sama karena dari kemarin baik banget yang minta kode promo ya. Sini gue ada buat ya kan. Ini back again ini terserah, cuma depannya the supporters ya kan, member kita itu akan kita buat pokoknya invite only ya. Gue bakalan kirim linknya itu via Zoom yang kalian bisa akses di sebelah sini ya. Jadi buat beberapa menit ke depan ya kan, ini bakalan jadi kode promo buat kalian akses ya kan. Jadi 30% off, 25% off, sama 20% off ya kan. Nggak ada yang maksa lu join ya kan, lu nggak usah join. Total sizing member kita udah hampir 1.000 lebih ya kan. Dan gradually will increase ya kan. Dan ya we will see you inside ya guys. Kita komunitas terbesar dua arah di Indonesia currently ya. Kayak gitu guys ya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah join sampai detik ini. Ada yang mau tanya atau enggak ya? Gue jawab di Q&A ya. Kita stop sharing dulu ya. Kita lihat ya di Q&A ya. Atau mau di chat aja guys ya. Kita coba ke chat aja ya. Gue bakal buka chatnya. Ini gue pin aja ya. Oke. Recording stopped. Ya, gue stop recording ya. Oke. Jangan lupa buat mention gue ya. Oke, langsung aja guys. Rekamannya di-share atau enggak? Guys, mau di-share atau enggak guys rekamannya guys? Kalau share ketik 1 guys, kalau nggak usah ketik 2 guys, coba. Share. Oke. Daging atau enggak guys? Ya gue rasa itu cukup buat ngerangkum ya. Kalau kalian dari tadi nyatet itu harusnya 3 halaman guys ya. 3, enggak. Gue rasa lebih guys ya. Karena slide-nya 50 lebih, 60 guys ya. Dan itu semuanya straight to the point. Nggak ada yang basa-basi, nggak ada yang bacot-bacot. Langsung ke maknanya guys. Kita nggak ngomongin lama-lama ya. Oke? Oke, gue bakalan jawab beberapa pertanyaan di Q&A aja ya. Guys, tanyanya di Q&A gimana guys? Biar gue bisa lebih enak guys, lihat ya. Sabar ya, sini ada yang tanya. Jadi ada yang tanya, Lionel oke. So di TikTok ada yang bahas Bitcoin nggak ada underlying aset kayak saham. Menurut lu gimana? Guys, gue rasa itu nggak usah jawab ya guys ya itu ya. Kita jawab yang lebih mendalam aja gimana guys? itu kayak guys, yang join di sini pasti bullish ke Bitcoin dong. Masa perlu kita bahas nge-convince kalian tentang Bitcoin? Oke. Ada yang tanya tadi bahas tahu ya, gue nggak sengaja kebaca. Jadi Bitensor itu lumayan retrace. Kenapa? Karena trennya itu mulai berubah guys ya. Jadi trennya dari kalian cek dari AI, kalau kalian cek ada parabolic curve-nya ya kan. AI agent baru AGI ya kan. AI generative intelligence kalau nggak salah AGI. Nah, kita sekarang lagi di AI agent. Makanya alts AI agent itu mulai nge-pump gitu kan. Baik banget mulai nge-pump kayak gitu ya. Kayak gitu guys ya. Jadi kalau ditanya gue pribadi bullish atau enggak sama tahu masih guys ya. Cuma kalau ditanya kayak is it actually worth it gitu kan buat tetap buat scale in di TAO sekarang tergantung ya risk averse lu kayak gimana ya. Cuma again baik lagi ya ke diri masing-masing. Cuma TAO itu attention-nya agak ke shift belakangan nih ya kan. Adanya scale out mulainya kapan?
Scale out itu mulai pada saat gini guys ya, lu nggak bakal bisa exit on the top gitu kan. Odds kayak lu beneran exit di puncak itu oddsnya sangat-sangat kecil gitu kan. Jadi kalau ditanya exitnya kapan, gradual guys ya, pelan-pelan close-nya gitu kan. Lu nggak harus di bener-bener puncak banget close-nya gitu. Lu nggak harus exitnya bener-bener di puncak-puncak kayak di pucuk-pucuk banget itu nggak harus guys. Kan yang penting dapat duit gitu kan. Kan sini bukan lu pengen sok hebat kan. Kan sini kan lu cuma pengen cari duit kan gitu. Ya. BlackRock kan bullish RWA. Naratif ini menurut lu kayak gimana? As a narrative, it bakalan play guys ya. 2025 pasti ada waktunya RWA ini lumayan shine. Ya kan, kayak Habar, ya kan, HBAR, Ondo, ya kan, it could be a play gitu kan. Cuma kalau ditanya real case-nya, kayak misal RWA itu kan orang sampai, lukisan ditokenisasi gitu kan. Misal hotel itu bisa tokenisasi gitu kan. Edukasi itu bisa ditokenisasi gitu kan. Sertifikasi itu bisa taruh ke blockchain. Gue rasa itu masih jauh banget ya guys. Jadi RWA naratifnya, altcoin itu bakalan ngepump, cuma gue rasa by play, ya kan, by kalian hitung-hitungan ya, gue rasa itu nggak worth it ya, buat kalian masuk ke RWA. Cuma kalau kalian ada position di RWA, why not gitu kan. So, kalau sekarang ada nyangkut di beberapa alts, better cut loss dan pindahin ke switch ke coin lain atau tetap di hold aja dan beli coin lain. Tergantung lossnya seberapa dalam. Biasanya gini guys, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau kalian loss-nya itu anggap deh, kalian loss di coin A, misalnya turunnya 10%. Terusnya ini nggak balik-balik, misalnya 10% doang ya. Cara terbaik buat balikinnya kayak gimana? Either, jadi opsi pertamanya itu lu cut, terusnya lu pindahinnya ke yang jatuh lebih dalam. Jadi misal lu, dan yang jatuh lebih dalam ini harus kalian bagus ya, koin bagus, jangan koin sampah kalian masukinnya juga gitu. Kayak misal, jangan 10% deh, 50% anggap ya. 50% turun, buat V-shape ke atas kan butuh 100% kan? Nih, kalian cut 50% ya kan? Kalian pindahin ke koin yang turunnya 70%. Jadi once dia V-shape ke atas, ya, itu gains kalian lebih besar kan, BP plus untung. Ngerti gak sampai sini? Coba kalau ngerti ketik satu guys, yang itu guys. Baru gue lanjutin nih. Nah, kayak gitu guys ya. Jadi cara mainnya kayak gitu. Kalian cut pindahin yang ke yang lebih dalam lossnya. Itu agak risky, cuma kadang kayak gitu cara mainnya. Atau enggak, kalau lu pengen manfaatin momentum yang lagi naik, caranya kayak gimana? Market lagi naik nih, ya kan? Apa yang lu lakuin? Yang hijau, lu cut kayak merah gitu. Biasanya bisa kayak gitu. Nah, itu gue jelasin lebih detail di internal ya. Kurang lebih kayak gitu. Pur kayak gimana? Itu actually bullish ya. Itu could be a play ya. Once Hyperliquid udah di puncaknya, gue rasa bakalan di-rotate ke Hyperliquid memes ya. Pur itu bakal jadi blue chipnya memes di Hyperliquid ya. Kita tinggal tungguin dia listing atau enggak. Kayak gitu ya guys ya. Supra gimana? Menurut gue udah ketinggalan ya guys ya. Menurut gue. BGB $50 pas, sebenarnya possible guys ya. Cuma apakah it's all about probability guys ya. It's all about probability. Jadi baik lagi guys ya, probabilitas guys, nggak ada yang bisa predik arah market gitu ya. Kayak tadi kan gue udah share 3 skenario kan, gitu ya guys ya. Nanti recordingnya akan kita share, slide-nya mau di-share juga gak guys? Coba guys, gue mau tahu guys. Atau recording aja guys. Slide-nya gue bisa export terus saya share ke kalian soalnya. Oke? Berarti slide-nya bakal gue share, recordingnya gue juga bakal share. Oke? Jadi itu aja buat webinar kita kali ini. Jangan lupa buat mention gue di IG gue, ya kan? Bahkan gue repost, buatnya yang bagus guys ya. Di Trade with Sully sama IG gue. Thank you banget yang udah join sampai sekarang. Thank you banget yang udah luangin waktu 1 jam, ya kan? Thank you ya di malam Minggu hari ini, ya kan? Semoga tahun depan, ya kan, 2 hari lagi kita bakalan visit tahun baru, ya kan? Semoga semua resolusi tahun baru kalian ke achieve, gitu ya. Semoga apa yang kalian nggak dapat di 2024, nggak sempat dapat, kalian bakalan dapat, ya. Amin guys di chat ya. Gue udah kayak streamer ya. Oke, thank you yang udah nonton. Sampai jumpa. Thank you udah meluangkan waktu.